sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di perkuliahan kita pada hari ini, mata kuliah pengembangan kurikulum di MI atau di SD. Nah, sebelumnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik semua. Hari ini semuanya hadir? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Nah, oke, untuk kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Oke, kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita bahas tentang komponen kurikulum. Ada yang masih ingat apa aja komponen dari kurikulum itu? Ada berapa? Ada yang ingat? Ya, Rifka, ada berapa? Ada 4. Ya, benar. Apa aja tuh, Pak? Tujuan, isi, evaluasi, strategi dan evaluasi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang profil Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi di SD atau MI. Nah, jadi profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi ini biasanya terjadi pada kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada proses perubahan yang dulunya mungkin kurikulum namanya KTSP, kemudian berubah menjadi apa? Kurikulum K13 dan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah, jadi profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi inilah yang masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Oke. Nah, ada pun garis besar kegiatan kita yang tadi pertama adalah pengenalan, kemudian connection, di mana tadi adalah melakukan apersepsi, kemudian ada aplikasi. Nanti di mana aplikasi ini kita akan melakukan 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah menganalisis contoh sikap peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil Pancasila dalam pembelajaran. Curah pendapat. Nah, kira-kira mungkin kalian punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang di kepala kalian, bertanya-tanya bagaimana sih, Bu, kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Nah, nanti kita akan jawab di pertemuan kita hari ini. Oke, nah ini dasar berpikir. Dasar berpikir untuk kita bisa berpikir, untuk kita bisa menelaah pembelajaran kita itu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, yang dimana artinya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, jadi kita masuk ke dalam pengertian profil pelajar Pancasila. Apa sih itu pengertian profil pelajar Pancasila? Nah, adapun pengertiannya adalah yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini masih ingat kan ada berapa jumlah Pancasila? 5, Bu. Ada 5. Nah, begitu pun dengan nilai-nilainya ada 5 juga. Ada apa aja? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada gotong royong. Yang ketiga ada berkebinekaan global. Iya, berkebinekaan global. Yang keempat ada mandiri. Yang kelima ada bernalar kritis. Iya, bernalar kritis. Nah, di sini kita akan menganalisis contoh sikap peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil Pancasila dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Ini sama 1, 2, 3. Ini nggak bisa ya, kita buat 2 kelompok aja kayaknya. Kita buat 2 kelompok. Nanti 2 kelompok ini saya pilih. Ini saya ada surat cinta. Nah, surat cinta ini nanti dalamnya ada kelima nilai-nilai Pancasila, yang mana nanti kalian akan mendiskusikannya sama teman satu kelompok kalian, kemudian nanti kalian bisa presentasikan ke depan ya. Oke, nah ini boleh dipilih. Ini kelompok 3. Sampai di sini. Oh, kakak sini satu ya, biar pas. Oke, nah ini kakak Sari, ini pilih yang mana? Oke, surat cinta deh. Kak, yang mana? Oke, boleh didiskusikan, boleh dibuka apa isinya dari surat cintanya?
Ya, didapat mandiri dan bernalar kritis. Nah, kira-kira contoh konkretnya seperti apa? Di anak sekolah dasar tuh seperti apa mereka mandiri dan bernalar kritis gitu. Oke, kakak yang ini dapat bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, udah selesai diskusinya. Siapa yang mau duluan maju? Oke, silakan kakak. Baik, contoh konkret bergotong royong di lingkungan sekolah itu seperti membersihkan ruang kelas atau lingkungan sekolah. Yang kedua, mempersiapkan acara sekolah seperti 17 Agustus, pentas seni, serta perpisahan sekolah. Oke, terima kasih kakak. Tepuk tangan semuanya ya. Nah, itu adalah contoh konkret dari bergotong royong. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau maju? Oke, silakan kak. Contoh mandiri seperti mengerjakan PR sendiri, tidak mencontek dengan teman, dan membersihkan kelas tanpa disuruh dengan guru. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan. Itu tadi contoh mandiri. Ada lagi yang lain? Ya, oke, silakan. Contoh bernalar kritis itu seperti menyelesaikan PR matematika itu dengan pemikiran sendiri dan tanpa menggunakan kalkulator atau Google terlebih dahulu. Oke, terima kasih kak. Nah, itu contoh bernalar kritis. Ada lagi yang lain yang belum? Ya, kakak yang belum ya? Enggak, sendiri. Oke, silakan maju kak. Baik, yang terakhir contoh berkebinekaan global. Contohnya itu menghormati latar belakang perbedaan teman, misalnya perbedaan budaya, adat, ataupun pakaian. Oke, itu aja? Oke, terima kasih. Oke, nah tadi udah dijelaskan sama teman-teman kita semua contoh konkret dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia ciri-ciri pelajar Pancasila. Yang pertama tadi adalah beriman dan bertakwa, di mana di sini peserta didik dapat menjalankan ajaran agama, berakhlak mulia, toleran terhadap perbedaan. Oke, kita lanjutkan. Kenapa sih pentingnya profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka? Nah, di sini dijelaskan bahwa kurikulum Merdeka berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi siswa dengan profil pelajar Pancasila sebagai inti nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam setiap aspek pembelajaran, mendorong siswa menjadi agen perubahan sosial yang positif dan bertanggung jawab. Adapun fokus kurikulum Merdeka yang pertama adalah dapat menguatkan karakter, kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Oke, dari tadi materi yang udah saya sampaikan dan sudah kita diskusikan, di sini saya pengen bertanya, kira-kira refleksi kita dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama apa yang saya pelajari dari materi ini? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan kak. Yang kita pelajari pada hari ini itu mengikuti nilai-nilai Pancasila yang memiliki 5 poin penting. Yang pertama itu bergotong royong, berkebinekaan tunggal, mandiri, bernalar kritis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, good job. Nah, itu dia yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian kira-kira tantangan apa yang mungkin akan kita hadapi ketika kita mengaplikasikan pembelajaran ini ke dalam kelas? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan kak. Nah, tantangan yang akan kita hadapi adalah ketika karakter siswa yang berbeda-beda dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, oke. Nah, itulah tantangan terbesar bagi kita sebagai guru. Mungkin ketika kita mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, kan kita tahu bahwa karakter anak itu berbeda-beda dan gaya belajar anak juga berbeda-beda. Jadi bagaimana cara guru bisa menyampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila ini, semuanya itu bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Di sini saya ada kuis. Boleh di-scan? Bisa di-scan? Oke, sudah. Berapa kasih ini kita, Kak? Oke, ya 66 dan semuanya sudah memahami dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu profil pelajar Pancasila.
Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.